Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulkan Azizi di mata kuliah PA6 ini dengan judul Kultural Simbol saya mengambil sebuah objek yaitu Museum Saintek. Latar belakang, identifikasi masalah. Di setiap sekolah mengajarkan pelajaran IPA atau sains. Di salah satu pelajaran tersebut terdapat materi yang mempelajari tentang planet luar angkasa. Mengenai tentang luar angkasa itu merupakan suatu hal yang mustahil dicapai oleh orang umum, terkecuali orang ahli astronomi seperti astronot, sehingga membuat pelajar hanya bisa melihat di gambar saja atau di buku. Sehingga mendapati sebuah solusi dengan melihat permasalahan ini mendapatkan sebuah potensi jika kita bisa membawa semua itu ke dalam suatu tempat yang menampilkan replika bentuk asli dari astronomi, yaitu museumnya studi. Kebudayaan berasal dari kata Prancis yaitu civilization. Dalam bahasa Jerman, kultur. Dalam bahasa Inggris, kultur artinya kebudayaan. Ralph Linton mengemukakan pendapatnya bahwa kebudayaan ialah jumlah keseluruhan pengetahuan, sikap, pola-pola, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan yang dimiliki bersama. Jadi kultur ini lebih ke sebuah habits atau kebiasaan. Selanjutnya simbol. Kata simbol berasal dari kata Yunani yaitu simbolon yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu suatu hal kepada seseorang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa simbol atau lambang ialah suatu seperti tanda, lukisan, perkataan, rencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu. Misalnya, warna putih menyimbolkan kesucian. Jadi kultural simbol merupakan arsitektur yang berfungsi sebagai simbol budaya, di mana mampu rancangan dapat menjadi wujud karakteristik suatu budaya tertentu yang berhubungan dengan nilai, norma, gagasan, pola tingkah laku, dan aktivitas masyarakat di suatu daerah. Museum. Dalam KBBI, museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapatkan perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu, tempat menyimpan barang kuno. Dalam International Council of Museum, dalam pedoman Museum Indonesia 2008, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995, dalam Pedoman Museum Indonesia 2008, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Fungsi dari museum juga sebagai tempat pelestarian, tempat penyimpanan, tempat perawatan, tempat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tempat sumber informasi. Museum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu museum umum. Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti, material, manusia, dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Yang kemudian museum khusus. Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Dan museum yang saya rancang termasuk jenis museum khusus. Ya, menurut International Council of Museum atau ICOM, museum ada beberapa jenis yaitu Science and Technology Museum, Archaeology and History Museum, Specialist Museum, Art Museum, National Museum, Natural History Museum. Di perancangan saya mengambil Science. Science adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya, yaitu ilmu pengetahuan alam.
Yang ketiga, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Menurut KBBI. Kemudian teknologi. Menurut Purbahwaja Harahap, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu. Ya, museum saya yaitu planetarium. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa planetarium adalah bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat untuk memperagakan posisi dan gerak benda langit, letak dan gerak berbagai benda langit seperti bintang, planet, bulan, dan matahari, diproyeksikan ke atap berbentuk kubah oleh suatu proyektor khusus. Kerangka tema, saya menggunakan gaya arsitektur kontemporer. Untuk kultural simbol yang saya ambil yaitu dengan budaya era digital dengan penggunaan teknologi yang mendapatkan sebuah karakteristik yaitu cepat, fleksibel, continuity, dan repetition yang dimana akan diimplementasikan ke penataan ruang, interior, dan eksterior. Kita masuk ke studi presiden. Yang pertama ini ada Iberian Museum yang terletak di Jaén, yaitu Spanyol, dengan arsiteknya A pada tahun 2016 dengan fotograf yaitu Fernando Alda. Museum ini saya mengambil ruangan apa saja yang ada di museum. Yang pertama yaitu ruang exhibition, main hall, shopping atau tempat jualan, entry pintu masuk, ada ruang resepsionis, ruang security, ruang penyimpanan, mechanical, dan toilet. Dan yang kedua yaitu The Xingtai Science and Technology Museum, terletak di Xingtai yaitu Cina. Ini saya mengambil tata interiornya di ruang exhibition yaitu permukaan tempat pameran seperti permukaan bulan. Ada di negara kita sendiri yaitu Planetarium Jakarta yang terletak di Cikini, Kota Jakarta Pusat. Pada planetarium ini saya mengambil ruang proyektor astronomi yang dimana di sini menampilkan film simulasi di luar angkasa. Dan planning saya untuk ruangan ini berbentuk bulat seperti bulan. Selanjutnya kita akan bahas tentang site. Nah, saya ambil berada di Kota Langsa, di mana Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, yaitu di Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Ya, bisa kita lihat peta Kota Langsa yang dimana terdapat sebuah garis yang membelah Kota Langsa yang merupakan jalur lintas Kota Langsa. Kota Langsa merupakan kota kecil yang mempunyai luas wilayah 262,41 km kubik. Site yang saya ambil berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Biring Puntong, Langsa Baro, Kota Langsa, yang merupakan di pinggir jalur lintas kota dengan luas lahan 9.200 meter persegi. Alternatif site, saya mengambil di lokasi Jalan Dr. Handes TM Bahrom, Gampong Jawa, Langsa Kota. Yang dimana lokasi site ini tidak jauh dari jalur lintas kota. Selanjutnya ada RT RW Kota Langsa, di mana yang di jalur lintas kota tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Di site saya merupakan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sedang, dan di lokasi site saya merupakan di luar pusat perdagangan sehingga mendapat KDB 50% dan KLB 2.
Jika dijumlahkan dengan site saya mendapat KDB 4.600 meter persegi dan KLB 184.000 meter persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis. Ada bangunan sekitar di lokasi site saya. Terdapat Masjid Syukur, Suzuya, SMK 2, dan LP3I. Selanjutnya existing lokasi site saya. Lokasi site saya berada di pinggir jalan lintas kota. Dengan kondisi site terdapat banyak semak-semak dan beberapa pohon yang mungkin dapat kita manfaatkan nantinya sebagai vegetasi di tapak. Dan adapun sumber kebisingan berasal dari mobil, kereta yang lalu lalang di lintas. Kemudian adapun akses untuk memutar sehingga dapat lebih mudah untuk mengakses ke site kita. Kemudian ada analisis di mana sumber kebisingan dapat kita redam menggunakan pagar tanaman. Kemudian karena orientasi bangunan kita menghadap ke jalan akan menjadi sekaligus menghadap ke barat, sehingga dapat kita mengurangi matahari barat tersebut menggunakan vegetasi. Kemudian untuk mengatasi matahari saat siang hari, kita dapat menggunakan green roof. Kita masuk ke hubungan ruang. Ya, hubungan ruang. Dari pintu masuk, kita mendapati sebuah parking area. Kemudian masuk ke resepsionis. Dari resepsionis kita masuk ke exhibition. Kemudian dari exhibition kita bisa masuk ke library. Dari exhibition juga kita bisa masuk ke coffee shop. Kemudian dari exhibition juga kita bisa masuk ke film, tempat nonton animasi simulasi dari luar angkasa. Kemudian dari exhibition juga kita bisa masuk ke storage yang khususnya untuk karyawan. Kemudian dari storage dekat dengan mechanical sehingga karyawan dapat bisa masuk ke ruang mechanical. Kemudian dari pintu masuk satu lagi yaitu untuk barang masuk sehingga barang masuk langsung masuk ke storage. Selanjutnya ada kebutuhan parkir. Untuk truk barang berukuran 2,3 meter kali 7 meter, kita menyediakan untuk parkiran 3 truk. Kemudian ada bus dengan ukuran 3,4 meter kali 12 meter. Kita menyediakan untuk 6 bus. Kemudian ada mobil dengan ukuran 2,5 meter kali 5 meter. Kita menyediakan untuk 80 mobil. Kemudian ada kereta dengan ukuran 1 meter kali 200 cm. Kita sediakan untuk 200 kereta. Kebutuhan ruang. Untuk ruang resepsionis kita menggunakan 3 meter kali 5 meter. Dan ruang pintu masuk kita sediakan 8 meter kali 5 meter yang dimana resepsionis terletak di pintu masuk. Kemudian ada coffee shop, kita target hanya 150 pengunjung dengan ukuran 10,5 meter dikali 10,5 meter. Untuk ruang library, kita sediakan 10,5 meter kali 10,5 meter yang dimana tidak jauh berbeda untuk pengunjungnya yaitu 150 pengunjung. Untuk film, tempat film animasi, kita menyediakan 10,5 meter dikali 10,5 meter yang ini memungkinkan untuk muat pengunjung 100 orang. Kemudian ada ruang penyimpanan, storage room. Kita menyediakan 15 kali 15 meter. Untuk ruang exhibition kita menggunakan ruang 25 meter dikali 25 meter. Ya, kita masuk ke analisis pengguna, di mana terdapat 2 pengguna yaitu pengelola dan pengunjung. Untuk pengelola terdapat karyawan, manajer, security, pimpinan, dan mekanikal.
Untuk pengunjung, untuk target utama kita yaitu pelajar, kemudian keluarga, adapun mahasiswa, masyarakat umum. Ya, untuk selanjutnya yaitu jumlah pengunjung, di mana target kita yaitu 810 orang, yang di mana satu mobil terdapat 5 orang, sehingga kita menyediakan ruang untuk parkir mobil 80 mobil, kita mendapati 400 orang. Dalam satu kereta kita anggap satu orang, sehingga dikali dengan 200 kereta yaitu 200 orang. Dan kemudian dalam satu bus kita mendapati 35 orang, kita menyediakan 6 unit bus untuk lahan parkirnya, sehingga mendapati 210 orang, di mana yang kita jumlahkan mendapat 810 orang. Ide bentuk. Saya mengambil bentuk dasar yaitu lingkaran yang didasarkan dengan bentuk planet. Yang kemudian kita silangkan menghasilkan 4 lingkaran yang kemudian kita buat saling terhubung. Ya, selanjutnya pengekspresian dari kultural simbol, di mana tadi saya mengambil kultural dari era digital dengan penggunaan teknologi menghasilkan karakteristik cepat, fleksibel, continuity, dan repetition. Yang di mana repetition yaitu pengulangan bentuk yang sama di 4 lingkaran yang sama. Kemudian fleksibel dengan bentuk yang tidak kaku yaitu dengan bentuk lingkaran yang merupakan tidak kaku. Kemudian cepat, ini saya gunakan sebagai penggunaan interior dengan nuansa yang cepat seperti warp, yaitu pada fenomena luar angkasa. Kemudian ada continuity yang dimana merupakan berkelanjutan, yaitu saling terhubung. Kemudian kita masuk ke penataan tapak, di mana terdapat 2 akses masuk. Yang pertama yaitu akses truk barang yang akan masuk ke area parkir truk. Yang kemudian ada akses pengunjung akan masuk ke area parkir bus atau mobil dan juga parkir kereta. Kemudian ada area hijau yang dimana yang terkhusus untuk parkir kereta, di depan parkir kereta dan di depan museum akan kita buatkan taman. Kemudian ada pedestrian yang membagi tempat parkir bus atau mobil, di mana ini berfungsi untuk membagi jarak agar pengunjung tidak jauh untuk akses masuk ke museum. Kita masuk ke pola sirkulasi. Sirkulasi untuk pejalan kaki ditujukan dengan warna merah, yang dimana dari area parkir kereta akan kita buatkan pedestrian yang mengelilingi library sehingga dapat akses masuk ke resepsionis atau entrance. Kemudian ada akses kereta yang berwarna kuning, di mana ini merupakan akses untuk masuk ke parkiran dan akses keluar. Kemudian ada akses yang berwarna biru, itu merupakan akses area jalur mobil dan bus. Kemudian ada akses yang berwarna coklat, itu merupakan akses area parkir dari mobil. Kemudian ada jalur yang berwarna hijau, itu merupakan jalur akses dari bus. Kemudian ada jalur yang berwarna putih, itu merupakan untuk jalur akses dari mobil truk barang. Ya, untuk selanjutnya ada sketsa dari hasil rancangan saya. Yang kemudian ini merupakan dari perspektif yang berbeda. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.